Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajariana Trimulia dari D4 Fisioterapi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai penyakit jantung koroner. Tujuan pembuatan dari video ini, selain untuk mengedukasi dan pemberian informasi, juga menjadi pemenuhan tugas praktik UTS mata kuliah Patofisiologi Kardiovaskular dengan dosen pengampu Ibu Zara Sativa. Selanjutnya, definisi penyakit jantung koroner. Jadi, penyakit jantung koroner adalah penyakit pada pembuluh darah arteri koroner yang terdapat di jantung, yaitu terjadinya penyempitan dan penyumbatan pada pembuluh darah. Hal tersebut terjadi karena adanya ateroma atau aterosklerosis, yaitu pengerasan pembuluh darah, sehingga suplai darah ke otot jantung menjadi berkurang. Selanjutnya masuk ke bagian etiologi penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner disebabkan oleh penumpukan lemak pada dinding dalam pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh koroner. Dan hal ini lama-kelamaan diikuti oleh berbagai proses, seperti penimbunan jaringan ikat, perkapuran, pembekuan darah, yang semuanya akan mempersempit atau menyumbat pembuluh darah. Hal ini akan mengakibatkan otot jantung di daerah tersebut mengalami kekurangan aliran darah dan dapat menimbulkan berbagai akibat yang cukup serius, dari angina pectoris atau nyeri dada sampai infark jantung yang dalam masyarakat dikenal dengan serangan jantung yang dapat menyebabkan kematian mendadak. Pembuluh arteri ini akan menyempit dan bila parah terjadi penghentian darah. Setelah itu terjadi proses penggumpalan dari berbagai substansi dalam darah sehingga menghalangi aliran darah dan terjadi arteriosklerosis. Manifestasi klinis dari penyakit jantung koroner adalah dapat tanpa gejala, lalu angina pectoris, infark miokard akut, aritmia, payah jantung, dan kematian mendadak. Selanjutnya, patofisiologi dan penyebab penyakit jantung koroner. Patofisiologi terjadi akibat pembuluh darah yang mengandung lipoprotein, kolesterol, sisa-sisa jaringan, dan terbentuknya kalsium pada pembuluh darah. Hal ini akan terjadi kekurangan suplai oksigen dan nutrisi sehingga menimbulkan infark miokard. Penyebab jantung koroner ada dua hal, yaitu proses arteriosklerosis dan proses trombosis. Untuk proses arteriosklerosis terjadi karena terbentuknya plak di dalam arteri pembuluh darah jantung. Nah, plak ini terdiri atas kolesterol yang berlebihan, kalsium, dan bahan lain di dalam pembuluh darah yang lama-kelamaan menumpuk di dalam dinding pembuluh darah jantung atau arteri koronaria. Kemudian yang kedua dapat juga terjadi karena proses trombosis, yaitu timbunan lemak dalam pembuluh darah yang bukan hanya berisi lemak tetapi juga jaringan bekas luka akibat adanya kolesterol. Ini akan membentuk fibroskap atau tutup fibrosa di atas timbunan yang lebih keras daripada dinding pembuluh darah itu sendiri. Lalu, bila ada tekanan dapat mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah. Akibatnya, timbul bekuan darah yang lebih besar yang bisa menyumbat pembuluh darah, sehingga darah tidak bisa mencapai otot jantung dan mengakibatkan kematian pada sebagian otot jantung. Sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.